Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan, rekan-rekan wartawan. Pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan. Dan selamat sukses selalu, sehat selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan. Dan terjauhkan dari COVID-19. Sehingga tidak ada teman-teman wartawan yang ya selamat semua lah. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, hari ini tadi kita rapat internal dengan Bapak Presiden, salah satunya membahas tentang penanganan bansos atau BLT, tunai, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, terkait dengan BLT dana desa, perlu saya laporkan dan saya informasikan kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada sekitar 8.157 desa yang menyebar di kurang lebih 76 kabupaten dan masih terus update yang sudah pencairan dengan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing itu ada yang non tunai, jadi langsung masuk rekening, dan ada juga yang tunai karena situasi dan kondisi daerahnya. Nah, yang non tunai sudah jelas pasti tidak ada pertemuan. Nah, yang tunai hampir semua diberikan dalam bentuk door to door, dikirim ke rumah para penerima manfaat. Karena semuanya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini saya merasa bersyukur pada hari ini sudah banyak yang mulai cair meskipun proses keputusan dana desa bisa digunakan untuk BLT itu baru beberapa waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada seluruh bupati, wali kota untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada desa di dalam melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai, karena ini sudah urusan kemanusiaan. Jadi saya berharap menempatkan urusan kemanusiaan di atas segala-galanya. Jadi mohon kepada Bapak Bupati, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, agar tidak ada upaya-upaya untuk melakukan atau mempersulit urusan-urusan kemanusiaan. Apalagi ini di bulan Ramadan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati yang sudah memberikan kemudahan kepada kepala desa dan kepada warga masyarakat desa yang sangat membutuhkan untuk penyaluran BLT dana desa ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan upaya-upaya untuk menghambat pelaksanaan penyaluran dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, yang juga perlu saya tegaskan, sebagaimana arahan Bapak Presiden, agar semua memberikan informasi seutuhnya, kebijakan pemerintah terkait dengan bansos tunai dan BLT dana desa itu adalah kebijakan yang sasarannya sama-sama miskin, tapi tidak boleh overlapping. Oleh karena itu, ini perlu juga kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah terkait bansos, yang pertama tentu PKH yang diperluas sebagaimana yang sudah,
kemudian bantuan pangan non tunai juga diperluas, kemudian bansos tunai, ini di bawah naungan Kementerian Sosial dan dananya langsung dari pusat. Kemudian bantuan langsung tunai desa, ini juga kebijakan pemerintah pusat, tetapi dananya ada di desa karena dana transfer APBN. Kemudian sembako utamanya yang di Jabodetabek. Ini adalah bantuan Presiden untuk untuk dampak COVID-19 dalam bentuk sembako. Nah, jadi banyak, masih lagi ditambah nanti prakerja, kartu prakerja. Nah, semua hal ini diupayakan sedemikian rupa tidak tumpang tindih. Itulah makanya pendataan perlu dilakukan secara simultan dan alhamdulillah dari desa-desa yang sudah salur sudah sangat paham terkait dengan pendataan ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, semua ini kita lakukan dalam upaya untuk responsibilitas yang tinggi terhadap COVID-19. Makanya semua disederhanakan. Salah satunya terkait dengan pendataan keluarga miskin, dampak COVID, misalnya di aturan atau di ketentuan Kementerian Desa, dilakukan misalnya berbasis RT, yang mendata 3 orang. Nah 3 orang, kenapa harus 3 orang? Ini untuk membangun sebuah kesamaan persepsi antar 3 orang, sehingga ketika si A, si B oleh 3 orang yang mendata dinyatakan sebagai layak karena memang miskin dan kehilangan mata pencaharian, maka dia sudah layak masuk di dalam list untuk menjadi calon penerima BLT dana desa. Ini satu bentuk memberikan kepercayaan kepada desa untuk melakukan mengembangkan kearifan lokal, karena kita yakin bahwa masyarakat desa jauh lebih tahu tentang kondisi desanya masing-masing. Kalau 3 orang yang mendata itu dari RT yang sama, menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat mudah karena apa? Sangat paham si A si B-nya. Kemudian yang kedua, ketika tidak punya NIK, maka tidak harus dipaksakan untuk ngurus NIK dulu baru dapat BLT dana desa, tetapi tetap dicatat dan alamat ditulis selengkap-lengkapnya sebagai bagian untuk pertanggungjawaban. Nah, kemudian ini semata-mata karena kepentingan kemanusiaan. Tentu dalam upaya sinkronisasi agar tidak terjadi overlapping yang saya sampaikan tadi, maka ada rujukan yang perlu dipakai. Apa rujukannya? Rujukannya adalah data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. Itu menjadi rujukannya. Nah, kalau sudah punya rujukan itu dan di dalam rujukan sudah tidak ada yang tidak tercover karena memang banyak kebijakan pemerintah, maka mereka-mereka yang jelas-jelas menjadi korban kena dampak COVID-19 dari sektor ekonomi otomatis akan mendapatkan peluang yang cukup besar untuk mendapat dana bantuan langsung dana desa. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan bahwa pemberian dana desa ini, BLT dana desa ini meskipun ada ketentuan maksimalnya, bukan berarti itu tidak bisa dikembangkan. Satu kasus misalnya di satu daerah karena memang betul-betul yang terdampak itu banyak, sementara maksimal pengalokasian dari dana desanya menurut aturan 35%, masih bisa dinaikkan lagi, diperluas lagi, dikembangkan lagi dengan catatan ada persetujuan dari bupati atau wali kota. Persetujuan itu sebenarnya pada validitas data untuk meyakinkan betul bahwa data-data yang ada itu merupakan data yang valid dan memang membutuhkan. Itulah makanya saya katakan bahwa
sisi kemanusiaan harus dikedepankan dalam konteks ini. Saya pikir itu terkait dengan perkembangan terbaru BLT dana desa, dan kita juga berharap agar pencairannya juga dipermudah. Misalnya saya ingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa, kalau mau ngambil duit di bank karena harus penyerahan tunai, saya minta betul-betul dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Karena situasi hari ini biasa kalau puasa menjelang lebaran itu ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kami juga sudah mewanti-wanti kepala desa, kaur keuangan dan perangkat desa kalau mau mencairkan dana desa dari bank karena mau pencerahan secara tunai, saya harapkan betul-betul minta pengawalan dari pihak kepolisian. Saya pikir itu rekan-rekan media yang saya banggakan. Terima kasih, mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan feedback. Silakan. Izin tanya Pak Menteri. Ya, silakan. Saya Aris Pak dari Harian Kompas. Pak Menteri, setelah proses pembelian BLT tersebut, adakah proses verifikasi atau audit yang akan dilakukan oleh Kemendes untuk memvalidasi bahwa bantuan itu benar-benar tepat sasaran? Oke. Urusan audit secara audit keuangan urusan inspektorat itu APIP. Tetapi memang kita minta dikirimi data untuk melakukan uji petik. Uji petik dalam artian ya kita ngecek secara scanning dan parsial kira-kira sasarannya sudah sesuai apa belum. Karena apa? Kita juga memberikan ruang yang cukup kepada desa untuk memutuskan kelayakan warga untuk menerima. Nah, kalau betul-betul dia kehilangan mata pencaharian karena COVID-19, kemudian belum dapat semua jaring pengaman sosial yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, ya itu sudah cukup alasan untuk dia mendapatkan BLT dana desa. Pak, Lydia dari CNBC Indonesia. Halo. Oke, silakan. Halo Pak, Lydia dari CNBC Indonesia, kedengeran nggak Pak? Oke, silakan, dengar. Pak, kan sampai hari ini tadi Bapak bilang udah ada sekitar 8.157 desa yang dicairkan BLT-nya. Nah, dari 8.000 desa itu anggaran BLT yang dicairkan sudah berapa sih Pak? Dan dari dana desa itu secara keseluruhan anggaran yang akan diberikan untuk BLT secara tunai dari dana desa aja itu sekitar berapa sih Pak? Dan kalau dari kalau misalnya Kemensos tadi kan dari pusat Pak, ya itu mungkin nggak saya ini Pak. Terus paling itu aja Pak, udah berapa anggarannya dan sebenarnya anggaran yang dari dana desa itu dialihkan untuk BLT itu nanti berapa gitu Pak? Terima kasih. Oke, jadi begini ya, ada rumusnya. Desa yang dana desanya di bawah 800 juta per tahun, itu maksimal 25% dialokasikan untuk BLT dana desa. Kemudian yang kedua, antara 800 juta sampai 1,2 miliar itu mengalokasikan dana desanya 30%. Sedangkan desa yang dana desanya di atas 1,2 itu menyalurkan atau mengalokasikan dana desanya 35% dari dana desa untuk BLT dana desa. Nah, dari 81.157 itu kalau rata-rata tadi kurang lebih sekitar 70 M yang cair. Nah, 70 M itu kemudian masih campuran, artinya akumulasinya. Tetapi ketika masing-masing desa tentu beda-beda jumlahnya sesuai dengan dana desa yang menjadi haknya.
Oke? Oke Pak, siap, makasih. Pak, Oke. sekali lagi mau nanya Pak, berarti penyalurannya itu melalui ini aja ya Pak, secara tunai dan non tunai aja ya Pak? Iya. Apa ada skema penyaluran lain Pak? Nah, tunai itu dalam arti tunai itu cash gitu loh, bukan Iya. non tunai bukan dalam bentuk sembako loh ya. Jadi yang dimaksud jadi yang dimaksud non tunai itu lewat rekening bank. Bukan dalam bentuk sembako atau dalam bentuk barang, bukan. Oke. Semuanya dalam bentuk duit, tapi ada yang diberikan dalam bentuk cash, ada yang cashless. Oke Pak. Ya, jadi jangan keliru. Jadi tidak ada BLT dana desa, namanya bantuan langsung tunai. BLT dana desa dalam bentuk sembako. Nah, di lapangan ada permintaan memang seperti itu. Bagaimana Pak kalau dana desa diberikan dalam bentuk sembako? Saya jawab tidak bisa. Tetapi ada solusi. Solusinya apa? BUMDesnya menyiapkan sembako, menyiapkan minyak goreng, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, setelah mereka menerima duit BLT dana desa, silakan belanja ke BUMDes dalam bentuk sembako. Lah itu solusi. Tetapi kalau dirupakan barang, misalnya sembako, tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan perdebatan panjang. Urusan kualitas barang, urusan harga, dan macam-macam. Gitu ya. Oke, berarti dikirimnya langsung ke rekening pribadi masing-masing ya Pak ya, untuk menekankan? Iya, rekening pribadi. Dan Himbara, jadi begini, Himbara, Himpunan Bank Negara, misalnya BRI, itu sudah menyatakan siap membantu percepatan pembukaan rekening tanpa harus ada biaya. Tapi juga tidak ada bunga. Nah itu kan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Himbara ketika mau menghendaki pencairan dalam bentuk cashless. Jadi misalnya dia belum punya rekening, butuh rekening, tinggal store KTP yang sudah diputuskan oleh kepala desa kepada bank dibikinkan rekening, duit langsung masuk, selesai, dia bawa pulang nerima dalam bentuk rekening. Ini keamanannya terjamin. Kemudian protokol kesehatan juga aman. Situasi seperti ini pegang duit apalagi di desa, duit 100.000, 200.000 itu sangat berharga. Sekarang megang duit 600.000 cash di rumah dengan kondisi yang hari ini, itu pertimbangan kita. Kenapa kita juga menyarankan untuk dalam bentuk cashless. Oke, terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Oke. Pak Menteri, izin Pak. Pak Menteri izin Pak. Ya, silakan. Pak Taufik dari Jawa Pos, Pak Taufik dari Jawa Pos, Pak Menteri. Oke, silakan. Ini tentang kebingungan kepala-kepala desa tentang kriteria miskin. Kalau tidak salah itu di SK BLT Dana Desa ini ada 2 kriteria. Yang pertama itu orang miskin yang terdampak COVID dan orang miskin yang kehilangan kerja. Nah, masalahnya banyak kepala desa di daerah itu menggunakan kriteria orang miskin nih pakai kriteria PKH yang 14 itu Pak Menteri. Jadi semua orang miskin di desa itu sudah masuk kriteria PKH. Sedangkan sisanya sudah tidak masuk kriteria PKH. Jadi akhirnya bantuannya tidak bisa disalurkan ke orang miskin karena sudah masuk PKH tadi, sedangkan di luar tadi itu di luar PKH itu tidak termasuk yang kategori miskin. Ya. Sehingga banyak kepala desa yang ragu untuk ngasihkannya. Nanti saya melanggar aturan atau bagaimana. Ini bagaimana kita membedakannya Pak Menteri antara miskinnya PKH dengan yang BLT dana desa ini. Terima kasih Pak Menteri. Jadi begini, kita tidak menggunakan kriteria 14 ya, 14 kriteria. Tidak menggunakan kriteria 9 kriteria. Jadi itu lepas semua. Nah, miskin yang dimaksud di sini karena ini kan kebijakan dalam upaya penanganan dampak COVID. Nah, ukuran yang paling sederhana adalah ukuran kehilangan mata pencaharian. Itu yang utama. Nah, kemudian dikonsultasikan atau dicek di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau ternyata di sana nama dia ada, kemudian dicek sudah dapat apa belum, ya sudah dia pasti dapat. Kalau kemudian jelas-jelas dia kehilangan mata pencaharian, misalnya biasanya sopir, kemudian semuanya tutup
karena PSBB. Kemudian dia tidak punya penghasilan. Nah, kemudian tabungannya juga nggak mungkin. Mau namanya selama ini hidupnya kan dapat kerja hari itu untuk kehidupan hari itu dan seterusnya. Tukang batu, kuli bangunan misalnya. Nah, itu semua ketika kena dampak COVID ini semua kehilangan mata pencaharian, itu mereka punya hak untuk dapat BLT dana desa. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata, jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak menggunakan 14 kriteria, tidak menggunakan 9 kriteria. Ukuran utamanya adalah kehilangan mata pencaharian. Makanya di dalam ketentuannya, basis pendataannya RT yang mendata 3 orang, itu supaya apa? Supaya merumuskan miskin itu mudah. Pokoknya 3 orang itu mengatakan dia miskin, ya sudah miskin. Yang penting ukurannya adalah kehilangan mata pencaharian. Nah, tetapi seandainya kita juga sangat berbahagia kalau ada desa kemudian ternyata sama sekali tidak menemukan yang kasus seperti itu. Ya tidak masalah. Makanya di Permendes itu kita tidak menentukan batas minimalnya. Tapi kita hanya menentukan batas maksimalnya. Kasus misalnya, kita temukan beberapa desa di perkebunan karet. Satu desa itu semua tenaga kerja di perkebunan karet. Tidak terasa dampak COVID di sana. Penghasilan rata-rata sudah memenuhi di atas uang UMK. Kemudian COVID ini tidak sama sekali tidak berdampak. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya sudah, jangan dipaksakan. Makanya kita tidak kasih batas minimalnya. Jadi begitu. Kalau seandainya tetap masuk PKH itu tetap tidak dikasih BLT ya, Pak Menteri? Dia kehilangan pekerja sudah masuk PKH, ya enggak, berarti kan sudah dapat dia. Siap Pak Menteri, siap. Ya, pokoknya yang belum dapat PKH, bantuan pangan tunai, kartu prakerja, yang belum dapat ke jaring pengaman sosial tingkat nasional. Dan dia masuk miskin, itu ukurannya. Oke? Pak Menteri. Latif Pak dari Kumparan Pak. Pak Menteri, mau silakan. Angka desa, jumlah desa tadi Pak yang sudah tersalurkan Eko Pak dari Bloomberg, jadi 81.000 ya Pak ya, bukan 8.000. 8.057. Oh oke. Makasih Pak. Pak Menteri izin, saya Intan dari Merdeka.com Pak. Pak Menteri, saya Anissa. Ini Pak, soal ini Pak, ada Bupati Boltim yang Anissa Sulawesi Utara. Siapa? Halo Pak? Iya. Iya Pak, ini Bupati Bolang Mando Timur atau Boltim Sulawesi Utara ini menilai mekanisme pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat itu dianggap mempersulit gitu Pak. Nah ini apakah memang sudah dibicarakan dengan bupati-bupati yang lain atau seperti apa Pak? Dia mengkritik banyak hal gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi ukuran sulit, tidak sulit itu memang harus ada tolok ukurnya. Misalnya ukurannya kehilangan mata pencaharian, kemudian pendataan oleh tim relawan desa lawan COVID-19 yang dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri, basisnya RT yang mendata 3 orang. 3 orang sepakat bahwa Pak A dan Pak B itu masuk kategori miskin karena kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika itu kondisi seperti itu kemudian dianggap sulit, ya tentu itu perlu penjelasan lebih lanjut satu. Yang kedua, terkait dengan kebijakan BLT dana desa dan kebijakan penggunaan dana desa lainnya, yaitu untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta padat karya tunai desa, ini sudah kita sampaikan melalui Fitko. Pertama, dengan Bupati Gubernur se-Indonesia kurang lebih 3 kali. Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, kita jelaskan secara detail di sana. Kemudian dengan Kepala Dinas
pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain. Itu kita bikin zonasi. Kenapa kita bikin zonasi? Supaya pesertanya tidak terlalu banyak, karena kita butuh feedback, butuh masukan balik dari kepala dinas. Itu juga sudah kita lakukan. Kemudian serentak juga pernah kita lakukan. Jadi dari sisi penjelasan, sosialisasi, insya Allah seluruh tahapan sudah kita jalani. Jadi, nah kalau kemudian masih ada yang perlu didiskusikan, saya pikir itu kemungkinan karena namanya juga kebijakan dan ini kebijakan Indonesia di mana kita sangat paham kondisi kebinekaan Indonesia kan sangat tinggi. Makanya standarisasinya juga sangat umum di kebijakan Kementerian Desa itu, tidak yang kemudian spesifik. Termasuk misalnya ada di media sosial pemerintah terlalu mencampuri dalam urusan pendataan. Itu juga nggak benar. Pendataan diserahkan sepenuhnya kepada desa. Jangankan pemerintah mau ngurusi pendataan, wong duitnya aja di desa kok. Kementerian Desa itu tidak lebih dari memberikan arahan skala prioritas penggunaan dana desa supaya sesuai dengan kebijakan strategi pembangunan nasional. Itu aja masalahnya. Jadi, tapi urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal. Jadi sejak viral itu kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa sih yang jadi permasalahan. Dan kita sudah jelaskan misalnya dianggap kebijakan Kementerian Desa itu berubah-ubah. Ya kita sampaikan bahwa kita tidak pernah merubah kebijakan. Yang ada adalah menambah. Memang pada awalnya kita tidak merubah peraturan Menteri Desa. Kita hanya mengeluarkan surat edaran karena mengatur dua hal. Pertama tentang padat karya tunai desa, yang kedua pencegahan dan penanganan COVID-19. Kenapa itu tidak merubah Permendes? Karena sudah diatur dan terakomodasi dalam Permendes tahun 2019. Permendes nomor 11 tahun 2019. Nah, ketika ada kebijakan baru, hasil rapat dengan Pak Presiden, arahan dari Pak Presiden, agar dana desa digunakan juga untuk bantuan langsung tunai, di Permendes yang lama itu belum terakomodasi. Maka harus dilakukan perubahan peraturan Menteri Desa. Itulah makanya kita melakukan perubahan dari Permendes nomor 11, kita keluarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019. Hanya itu perubahan payung hukumnya, tapi kebijakannya tidak ada yang berubah. Ada 3 hal intinya. Pertama terkait pencegahan dan penanganan COVID, kemudian padat karya tunai desa, kemudian yang terakhir bantuan langsung tunai dari dana desa. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Menteri. Oke. Pak, selamat siang. Pak, kedengaran suaranya Pak? Kedengaran suaranya Pak? Selamat siang Pak. Kedengaran Pak, saya Anissa dari Indonesia Insider.id Pak. Kemarin Bapak bilang bahwa penyaluran BLT dana desa itu kan harus ditransfer ya. Kalau misalnya kalau nggak pakai transfer itu kalau benar-benar ada Nisa Pak Indonesia Insider.id. Gimana? Kompres kemarin Bapak bilang kalau misalnya BLT dana desa itu disalurkan melalui transfer atau non tunai. Dan sekarang ini kan ada skema tunai ya Pak. Ini prosesnya ini kepala desa minta mengajukan ke kecamatan atau gimana ya Pak? Soal kondisi desanya yang tidak bisa menerima non tunai itu Pak. Terima kasih. Jadi begini, non tunai, non cashless ya, bukan non tunai, cashless pakai transfer itu harap karena untuk kenyamanan baik pemerintah desa maupun yang penerima. Kalau menerima dalam rekening kan enak, aman, dalam kondisi seperti ini tidak khawatir apa-apa. Nah, namun namanya situasi juga antar satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Kemudian kondisi perbankan di masing-masing desa juga berbeda-beda. Makanya
diperbolehkan pakai tunai. Nah, urusannya dengan kecamatan tidak ada, itu kewenangan mutlak di kepala desa. Jadi kepala desa mau pakai transfer itu harapan kita, himbauan kita, dorongan kita. Tetapi kemudian ketika kepala anggap itu terlalu ribet dan dia menjamin aman, warganya aman, dalam proses pengambilan duit dari bank juga aman, tidak ada kekhawatiran tercecer di jalan dan seterusnya, diberikan dalam bentuk tunai. Tapi ini dari Menteri Desa ada ini enggak sih Pak pendataannya desa-desa mana yang pakai tunai, desa mana yang enggak. Kita punya data yang layak untuk pakai transfer, tetapi kita tidak kemudian mewajibkan betul. Jadi lebih pada menghimbau, mengharap dengan sangat. Berarti tidak perlu lapor ya Pak Kepala Desanya, yang penting Pak Desanya. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Menteri. Oke. Saya Leni Pak dari Republika. Oke. Izin Pak mau nanya mengenai, mungkin ini saya belum paham banget ya, karena ini mungkin Bapak bisa ini teknis pembagian BLT dana desa ini. Kan tadi Bapak sudah menyebutkan desanya, itu apakah nanti ada jatah berapa orang begitu Pak? Kemudian ini apakah pure diserahkan ke desa dan ini tapi bagaimana pengawasannya dari pusat? Karena takutnya bisa disalahgunakan Pak. Karena kalau berkaca pengalaman kemarin ada bansos yang disunat kayak gitu loh. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai pengalokasian dana desa ini kan ada yang sebagian tadi 70 miliar ya untuk BLT dana desa ya. Secara akumulasi. Nah ini berarti mempengaruhi pembangunan desa itu sendiri Pak, karena dana desa itu kan fokusnya memang untuk membangun desa begitu. Ya. Nah ini sampai kapan mungkin ada rencana anggaran atau sampai pandemi ini selesai atau bagaimana? Makasih Pak. Oke. Jadi begini, dana desa itu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sama dengan APBD kabupaten, sama dengan APBD provinsi, sama dengan APBN. Tetapi karena hari ini kita lagi kena musibah bencana nasional non-alam, bentuknya adalah pandemi COVID-19, dan ini bukan hanya menyerang Indonesia tapi dunia, maka dikeluarkanlah Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. Nah, semua dilakukan realokasi dan refocusing anggaran. Di Kementerian Desa, ini contoh aja, di Kementerian Desa, semua dana di Kementerian Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan desa dipangkas semua. Untuk apa? Untuk penyelamatan, recovery penyelamatan dampak COVID-19 ini. Begitu juga APBD provinsi, APBD kabupaten, semua kementerian lembaga dipangkasi semua. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk penanggulangan dan penanganan sekaligus tindak lanjut terhadap dampak COVID-19. Nah, termasuk dana desa. Dana desa dulunya, normalnya itu dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tapi karena COVID-19 ini, maka hanya dipakai untuk 3 hal. Yaitu tadi, pencegahan dan penanganan COVID-19, kemudian padat karya tunai desa, dan BLT dana desa. Jadi, itu namanya realokasi. Kemudian dananya di mana? Dananya di desa. Berapa besaran yang dipakai untuk BLT seperti tak jelaskan tadi. Desa yang kurang 800 juta dananya setahun yang dipakai 25%-nya. Desa yang dana desanya di atas 800 sampai 1,2 miliar dipakai 30%. Desa yang di atas 1,2 miliar dipakai 35%. Nah, jadi itu digunakan untuk 3 bulan. Berapa besaran BLT-nya? 600.000 per bulan per keluarga miskin.
Sehingga tiap keluarga miskin selama 3 bulan mendapat bantuan langsung tunai desa dari dana desa 1.800.000. Ini sama dengan bansos tunai yang dikelola Kemensos. Bedanya kalau Kemensos duitnya ada di pusat. Kalau Kemendes duitnya sudah di rekening desa masing-masing. Gitu ya. Pak Menteri, tapi untuk pengawasan dari pusat supaya tidak terjadi penyalahgunaan itu bagaimana Pak? Memang itu dananya sudah di desa sih, tapi apakah pusat masih memantau supaya tepat sasaran begitu? Dan apakah ini bisa tumpang tindih Pak? Ketika penerimanya itu mungkin dia bisa menerima PKH itu, bansos dari Kemensos itu maupun dari BLT dana desa begitu. Atau ini hanya satu saja, pilih salah satu begitu. Bagaimana dari pemerintah? Jadi kita percaya kepada pemerintah desa, kepada relawan desa lawan COVID. Di sana ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada tokoh adat, ada tokoh pemuda, ada Karang Taruna, ada PKK, dan hasil pendataan RT RW tadi dibawa ke musyawarah desa. Jadi yang tahu banyak, bukan hanya 1-2 orang, puluhan orang yang tahu, yang mendata 3 orang per RT, tiap RT, yang ikut musdes puluhan orang. Nah di sana dilakukan verifikasi. Kita yakin benar mereka sangat paham dan mereka sudah ngerti urusan-urusan seperti itu udah biasa. Sehingga ketika kita bilang jangan tumpang tindih, yang sudah dapat PKH nggak boleh, yang sudah dapat bantuan pangan non tunai tidak boleh, yang nanti dapat kartu prakerja nggak boleh. Nah di luar itu kasih ya, yang dapat bantuan sosial non tunai dari Kemensos juga nggak boleh. Nah sehingga kalau bahasanya seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi overlapping. Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban, ya tetap namanya dana anggaran negara, ada pertanggungjawabannya. Makanya tadi saya contohkan, kalau warga miskin di desa itu yang berhak tapi belum punya NIK, apakah tidak boleh? Tetap boleh, tapi alamatnya ditulis yang lengkap, selengkap-lengkapnya untuk pertanggungjawaban. Siapa yang berhak melakukan pemeriksaan dan seterusnya? Ya APIP, termasuk Inspektorat Kabupaten. Nah kita percayakan ke sana meskipun kita terus melakukan pemantauan dalam rangka pencegahan jangan sampai terjadi penyimpangan. Oke? Saya kira cukup ya. Izin Pak Menteri, satu lagi Pak, Andi dari Hari Indonesia Pak. Kan tadi Bapak bilang ini Kementerian Desa sudah menyiapkan dana sekitar 70 miliar untuk 8.147 KK selama 3 bulan ke depannya Pak. Tapi kan kalau dilihat dari penelitian-penelitian mengenai COVID, baik itu obat, antibody treatment maupun vaksin, 3 bulan kayaknya sangat optimistis gitu Pak. Kalau dari kementerian sendiri ada berapa model sih Pak yang disiapkan untuk safety social net jika 3 bulan ternyata tidak cukup untuk COVID untuk melambat penyebarannya gitu Pak. Jadi begini, perlu saya luruskan, 70 miliar itu bukan kita mengalokasikan yang sudah digunakan pencairan BLT dana desa. Duitnya dari desa, kita mengakumulasi jumlahnya saja, ketemu 70 miliar yang sampai hari ini. Kalau total yang akan digunakan, simulasinya, hitung-hitungannya, yang akan digunakan untuk BLT dana desa, itu mencapai 22 triliun se-Indonesia. Ya, 74.953 desa. Nah, se-Indonesia bersumber dari dana desanya masing-masing. Kurun waktunya 3 bulan. Nah, bagaimana skenario seandainya kita berdoa, meskipun ada skenario terjelek, tapi kita tidak mau berandai-andai yang jelek. Kita berdoa dan berikhtiar, makanya PSBB diterapkan, pelarangan mudik diterapkan, itu dalam rangka supaya betul-betul kita berharap bulan Juni nanti bisa mengalami sudah lebih ringan dan bulan Juli sudah selesai. Trennya hari ini kalau kita lihat, misalnya DKI sudah mulai landai, kurvanya sudah mulai landai. Dan itu satu hal yang menggembirakan. Nah kalau
physical distancing, social distancing ini dipatuhi betul oleh warga masyarakat Indonesia, hitung-hitungan dari berbagai pihak itu mengkalkulasi ilmiahnya, baik dari perspektif BIN, dari perspektif akademisi, dari perspektif statistik, itu kalau PSBB ini betul-betul diterapkan secara masif dan disiplin, itu prediksinya Juni itu sudah turun. Makanya kemudian kita lakukan sampai 3 bulan. Nah justru ini yang tidak kalah pentingnya, mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar betul-betul patuh terhadap apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Saya pikir gitu ya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.